dapat email-email Ada. investasi bodong? Oh ada. 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 Gimana tuh? Lu balesin gak? Udah malas gue respon. Tapi ada gak yang dia kontak, misalnya kayak contoh beberapa brandnya emang kita udah tahu lah gitu kan. Tapi ada yang kontak yang lu sebenarnya nggak tahu nih ini bodong atau nggak bodong nih kan. Misalnya kripto atau forex lah segala macam. Lu cek dulu atau lu cuma ambilin yang harus legal gitu atau gimana? Kalau gue tergantung mood. Tergantung mood. Kalau lagi misalnya mau ke Bali baru ambil gitu. Dijelasin lagi. Gimana? Ya nggak salah sih. Kalau emang lagi ada niat, oh kayaknya udah lama nih nggak ada endorse nih, bolehlah ambil. Terus yang masuk yang gue belum tahu, ya gue bakal research. Gue bakal kalau gue lagi niat, gue download aplikasinya, gue lihat, iya, gue cobain, gue masukin duit, gimana cara kerjanya. Yeah. Tapi kalau emang udah tahu fix bodong, nggak akan gue bales. Atau kalau lagi males, biasanya gue juga nggak bales sih. Ya tergantung mood sama. Jadi nggak semua lo ambil gitu ya? Enggak. Walaupun yang misalnya bukan bodong, tapi lo lagi males gitu nggak ambil? Enggak. Soalnya duit lu udah banyak berarti ya? Enggak juga. Ya kan rezeki lu tolak dong berarti kan? Ya iya. Ini ada orang mau endorse duit masuk, nah rezeki ditolak nih. Ya. Duitnya udah banyak ini berarti. Lebih ke kalau semua gue ambil pusing juga nanti followers gue. Masa satu feeds gue isinya endorse semua, jadi gue juga ya seimbangin lah. Kadang juga ya sesuai mood sama balik lagi kalau lagi banyak kerjaan kayak kemarin gue sidang. Mau sekuritas, mau sekuritas segede apapun masuk, ya gue tolak kalau waktu-waktunya nggak tepat kayak. Tapi kalau gitu. Dibayarannya gede, tolak juga. Coba misal contoh misalnya contoh ya, misalnya rate-nya 10 juta, ya contoh satu kali posting. Ini abis itu, gue gak tau lah rate-nya berapa, contoh aja kan. Abis itu lagi sidang, lagi rame. Tapi ini urgent nih brandnya nih, dia mau bayar 50 juta, ambil gak? Ya ambil lah. Tinggal sidang. Extend juga gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Pakai 40 jutanya selisihnya buat bayar. Ya, bisa lah itu mah, diatur mah bisa. Tapi udah lulus ya, congrats ya. Udah akhirnya, thank you. Sarjana nih. Akhirnya. Sarjana apa? Eskom. Nggak nyambung ya? Sarjana komputer. Komputer ya? Komputer. Tapi di bidang sekarang kerjaan keuangan. Oh ngambil ekonomi? Sempat kepikiran buat belajar lagi finance gitu sih, atau ekonomi sih. Cuman gue pikir-pikir, aduh kemarin aja sidang kuliah aja udah niat nggak niat setengah mati gitu. Terus disuruh kuliah lagi, mending gue cari buku, gue belajar sendiri deh. Jadi jasa lo kepake gak? Enggak kayaknya. Demi nyenengin nyokap gue aja. Sama loh. Sama gue juga. Gue nyenengin orang tua kan. Karena apa yang kita udah mulai ya kan. Kalau gak diselesain kan takutnya orang tua kecewa. Iya. Dan gue juga pernah dengar dari YouTube-nya Bang Raditya Dika. Bilang kebahagiaan paling gedenya orang tua itu pas lihat anaknya sidang. Wisuda. Iya. Jadi ya udah. Demi orang tua ya udah gue lulusin dah. Tapi itu benar sih. Gue pas waktu itu skripsi kan. Gue tuh skripsi lama loh. Oke. Semester 7 kan. Gue mau cum laude tadinya. Oke. Cuma gagal. Oke. Malah jadi molor. Oke. Ini semester 7 gagal ya kan. Oke. Semester 8 gue gak kuat. Gue mencuti. Masuk semester 9 gue bikin. Sampai udah semester 9 udah tengah jalan nih. Gue bener-bener gak kuat. Terus gue konsul sama Itko Ruby. Alexander Ruby. Gue tanya. Gimana dia lagi open Q&A kan. Gue ngobrol. Gue tanya gimana gitu ya. Dia bilang ya memang kan mungkin lu gak butuh banget kelulusannya, cuman kan di satu sisi dia langsung tahu kan buat nyenengin orang tua ya kalau bisa diselesaikan ya kan. Dan gue merasa ya benar juga sih ya. Akhirnya udah selesaikan ya. Emang sampai sekarang sih belum ijazahnya belum kepake. Semoga jangan kepake ya. Semoga jangan kepake ya. jangan kepake. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kerja sama orang itu gue pengen sebenarnya. Kenapa? Kok jadi gue yang nanya? Ini siapa sih yang punya sebenarnya? Gue pengen kerja sama orang sebenarnya. Dulu gue pernah ditanya gini kan sama bokap. Ya gak apa-apa lu jadi host lah, gue yang jadi. Ya gak apa-apa, kan anak muda juga. Iya bener. Ya udah besok-besok gue undang nih, tapi lu jadi host aja kesini. Ntar gue beliin lah kopi satu. Sama ongkos Jakarta. Sama lah ya. Gimana? Gue dulu ditanya pas SMP sama bokap kayak, lu pengennya ngapain gitu kan. Gue bilang, gue pengen yang masuk ke gedung, pakai kemeja, pantofel, pakai jas kalau bisa. Which is kan berarti udah levelnya si level atau direktur lah ya kan. Eksekutif kan turun dari mobil dibukain kayak keren gitu kan. Cuman problemnya adalah, ini gue bilang ke bokap emang kayak gini, kayak
Papa kan gak punya perusahaan di gedung, yang cuma punya kantor kecil. Aku gak mau kalau kerja di kantor kecil begini. Mau kerja kantor tapi kantornya besar, ya kan. Nah habis itu, tapi kan papa gak punya kantor, berarti ya aku harus mulai ya kerja di perusahaan orang dari bawah, mungkin bisa naik jabatan dan sebagainya. Nah dan gue juga berasa ketika udah lulus SMA ya maksudnya, dan kerja itu kan bisa dapat banyak pengalaman. Walaupun mungkin ya awal-awal pasti gajinya gak bisa besar kan, gak mungkin langsung dibayar berapa ratus juta, gak mungkin, masih pelan-pelan ya kan. Tapi kan pengalamannya itu banyak. Nanti lo mau buka usaha juga dapat pengalaman. Cuman akhirnya sampai hari ini gue pernah kerja kantoran tapi yang freelance. Belum pernah yang karyawan tetap gitu. Kenapa? Karena masalah sama waktunya. Gue bukan masalah uang kayak gitu. Gue nggak apa-apa kayak ya udah digaji kecil misalnya nggak apa-apa. Yang penting gue bisa belajar. Gue nanti bisa naik karir jabatan dan nggak masalah. Cuman waktunya masalahnya. Gue mikir gue kan anak paling terakhir ya. Bokap sama nyokap udah lumayan tua. Waktu gue kalau misalnya kantoran itu 9 to 5, belum lagi macet di jalan segala macam. Terus Senin sampai Jumat udah gak bisa diganggu gue. Sabtu Minggu kan gue mau hustling. Mau kerjain yang di luar daripada kerjaan. Gue gak ada waktu buat orang-orang yang gue sayang ya kan. Jadi gak bisa kayak tiba-tiba bokap mau main pingpong gitu kan, hari biasa mana bisa, besok mau bangun pagi kan. Nah, itu masalah gue di sana sebenarnya. Jadi alasannya bukan karena kerja itu gak bagus gitu ya. Sebenarnya bagus sih, ya kan, belajar. Cuman ya itu satu alasan besar gue lah. Gak fleksibel ya. Makanya gue gak bisa kan, sekarang gak ada di gedung ini, jadinya di ruko. Tapi kan lebih bagus gitu dong, punya sendiri kan. Tapi gue juga sempat kepikiran kayak gitu. Gimana? Kan. Gue ngeliat orang-orang di SCBD gitu kan keren ya. Keren. Kemeja, sepatu, lanyard coach. Wah keren banget gitu kan. Gue pengen. Gue story kan makan siang. Makan di SCBD. Awal-awal gajian. Gue sempat kepikiran kayaknya keren juga kayak gini gitu. Kerja naik MRT. Terus turun MRT langsung jalan ke kantor bawa tas. Wah kayaknya keren banget gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya lebih keren punya kantor di SCBD ya. Bikin sendiri kantor. Itu impian nanti lah. Tapi gue setuju sih kayak yang lu bilang fleksibel gitu kan. Anggapannya walaupun kita ngomongin bisnis kerja sendiri itu kan. Waktunya mungkin bisa banyak kerjanya. Lebih banyak. Lebih banyak bisa jadi 24/7 gitu bisa. Kan. Tapi kita bisa lebih fleksibel sama diri sendiri karena bosnya diri sendiri. Bener. Gitu kan. Gue setuju sih. Bisa di mana aja ya kan. Mau di kasur bodo amat ya kan. Gak ada yang marahin juga gitu. Gue setuju sih. Itu salah satu alasan kenapa gue kalau ditanya kenapa gak mau kerja kantoran itu salah satu alasannya sih. Jadi dulu ada kepikiran buat kerja kantoran? Enggak kayaknya. Belum pernah juga? Belum pernah? Ya magang-magang sebulan 2 bulan mah ada. Tapi ya gak pernah. Pengalaman ya? Iya. Gak pernah ada yang benar-benar. Dan gue walaupun waktu itu bos gue baik benar-benar gak. Ya dia baik dong, kan dia tahu ini anak magangnya investor saham nih. Jangan macam-macam. Belum tahu. Tadi beli lagi perusahaan. Belum tahu waktu itu. Tapi emang baik. Tapi emang gue bukan tipe yang kerja sama orang aja gitu. Gue nggak, walaupun bosnya baik, kerjanya oke, tapi gue nggak melihat gue bahagia di situ gitu loh. Jadi daripada gue maksain, ya gue ngelakuin yang sekarang gue enjoy aja gitu. Gue sih gitu ya. Gue emang orangnya kalau gue enjoy gue lakuin, gue happy gue lakuin, gue gak happy udah gue gak mau maksain. Ya. Karena gue sangat mendahulukan kebahagiaan gue sendiri sih. Egois ya. Tapi mungkin bisa gue bilang passion ya. Iya. Cuman kan sometimes gak semua orang bisa mendapatkan privilege untuk kerja sesuai passion. Iya kan? Betul. Gimana menurut lo? Makanya gue juga gak bisa menyalahkan orang-orang yang kerja. Karena kita gak tahu background keluarganya kayak gimana gitu kan. Bisa jadi ada yang gak punya privilege buat kerja sendiri, freelance atau bisnis. Karena memang benar-benar butuh buat nopang keluarga gitu kan. Harus yang pasti gitu ya dapat gaji sekian. Gue gak bisa judge sama sekali. Karena gue juga gak merasakan separah itu. Puji Tuhannya walaupun gue juga bukan dari keluarga yang wah banyak duit yang sampai gue gak usah kerja. Pah, mah minta duit. Nongkrong 5 juta, 10 juta, gak bisa juga kayak gitu loh. Tapi kalau 3 juta, 2 juta boleh. Beda dikit. 300.000 bisa lah. 300.000 bisa. Jadi gue bersyukurnya, gue terberkati karena gue dapat kesempatan, entah kenapa gue iseng konten, dari konten gue bisa dapat endorse-endorsean, gue bisa dapat kerjasama, gue bisa ngerti investasi saham sebelum orang-orang tahu gitu ya. Di situ gue merasa gue dapat privilege, dimana gue gak harus kerja sama orang atau kerja segila orang lain gitu loh. Jadi gue merasa ini privilege yang Tuhan kasih buat gue, jadi gue bisa ngelakuin dengan enjoy. Itu sih gue bersyukur banget sih. Karena kalau gue gak dapat kesempatan awal-awal nge-TikTok, konten,
sekarang ya gue gak bakal bisa se-enjoy life sekarang sih. Ngomongin privilege nih ya, menurut lu seberapa besar atau pengaruhnya, relevansinya terhadap hasil atau jadinya kesuksesannya seseorang gitu? Besar sih. Besar? Menurut gue privilege bisa di atas 50% sih. Di atas 50%? Iya. Kenapa? Karena anggapannya gini, kalau lu anggapannya bokap lu yang punya perusahaan, mau lu sebego apapun pun lu bakal tetap bisa dapat duit dari situ dong. Lu bisa kerja entah bagian apa, lu gak usah pusing lah anggapannya. Yeah. Atau misalkan orang tua lu pebisnis sukses, lu mau bisnis apapun, dimodalin lagi, gagal dimodalin. Sampai jadi. Gagal pun ya udah, lu IG ads aja puluhan juta per bulan gitu kan. Yeah. Gak ada yang mustahil gitu. Tapi bukan berarti itu bisa dijadiin alasan sih menurut gua. Karena anggapannya gini, kalau ternyata kenyataannya di dunia ini, bener-bener semua orang sukses itu orang tuanya kaya atau keluarganya kaya, ya udah lu kalau ada orang bilang gue dari orang miskin, gue nggak bisa kaya, gue terima. Tapi nyatanya di dunia ini banyak orang yang benar-benar miskin bisa kaya gitu loh. Nah sabar nih, gue argue nih kalau yang ini nih, gue argue. Gue setuju, ada orang yang, cuman gue nggak tahu seberapa miskinnya gitu ya. Memang ada orang yang mulai dari mungkin dari nggak punya apa-apa sampai jadi gitu. Yeah. Cuman gue sering dapet di sosial media, mungkin lu juga sering lihat lah. Ya, ini company dimulai dari garasi, ya kan. Berarti kan dari bawah banget kan. Yeah. Sekarang masalahnya ada yang gak relate. Ada orang yang mulai rumahnya kagak ada garasinya, Sal. Dia mau mulainya dari mana? Dari toilet. Gimana menurut lo? Iya, gue baru kepikiran sih masalah garasi itu. Bener kan? Biasanya kan mulai dari garasi, Ya, gak semua rumah ada garasinya loh. Ada yang motornya ditaruh di ruang tamu, iya kan? Jadi nolnya orang pun beda-beda ya. Iya. Tapi gue melihatnya gini, kita merasa dunia ini gak adil, gue tetap merasa Tuhan itu adil. Karena mau seburuk apapun hoki lu, mau semiskin apapun lu lahir gitu loh, mau nggak punya garasi lu gitu loh, lu bakal tetap ada kesempatan yang lewat di hidup lu. Iya benar. Entah tiba-tiba tetangga lu nawarin, mau kerja gak sama gua. Entah tiba-tiba lu di bus lu ngobrol sama bapak-bapak, ternyata bapak-bapaknya kaya nawarin kerja. Benar. Yang penting lu bisa mau ngambil kesempatan itu. Karena menurut gua hoki itu adalah kesempatan yang berani lu ambil. Ya. Kalau ada orang bilang, dia mah kaya hoki. Bukan sebatas dia diranjang tidur-tiduran tiba-tiba tring kaya. Pasti dia ada usaha yang dia lakuin. Pas ada kesempatan dia caplok gitu loh. Iya, benar. Dan yang kedua, dia punya kapasitas. Anggapannya lu miskin. Terus lu di bus ketemu bapak-bapak, kamu kelihatannya anak yang bisa dipercaya nih. Kamu mau gak kerja accounting sama saya gaji 15 juta per bulan. Tapi di saat itu lu bahkan gak ngerti Microsoft Excel. Iya. Ya udah percuma, mau itu lewat, mau lu caplok pun, lu apply gak akan keterima gitu loh. Jadi menurut gue satu, lu harus berani ambil kesempatan, tapi dua, lu harus mantepin diri biar lu punya kapasitas itu gitu loh. Jadi itu sesuatu yang dikontrolnya kita ya? Iya, kalau yang hoki, ya itu entah gimana caranya pasti lewat lah, gue percaya. Gak mungkin ada orang yang sebusuk itu di mata Tuhan sampai Tuhan gak kasih kesempatan sama sekali, itu udah gak mungkin lah. Pasti ada yang lewat. Tapi masalahnya mau atau enggak dia ngambil, atau sama berkapasitas atau enggak. Ya itu dikontrol kita sendiri gitu loh. Berarti kan gue simpulin berarti semua orang punya kesempatan yang sama untuk kaya. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama. Nah, iya kan? Pertanyaannya, apakah semua orang pasti bisa jadi kaya? Enggak. Menurut gue, kalau dibilang bisa atau enggak kaya, tergantung kayaknya definisinya apa gitu. Saya pakai soalnya enggak ini ya, relatif ya, enggak bisa enggak ada angka ya. Bisa aja ada orang yang benar-benar misalkan rumahnya gubuk misalkan, sorry itu saya. Terus tiba-tiba entah karena apa dia kerja bisa dapat rumah 50 meter persegi tapi dari batako gitu. Ya, udah kaya mungkin definisinya ya. Iya, jadi menurut gua buat jadi kaya itu ya bisa aja. Tapi tergantung definisinya seperti apa. Iya. Kalau bukan berarti lu rumah gubuk gak bisa punya rumah di Menteng yang gede ya, bisa aja. Tapi kan kemungkinannya lebih kecil dong. Benar. Anggapannya lu juga mimpi lu terlalu jauh. Jadi makanya kalau ngomongin privilege lagi, kalau ada orang ngomongin privilege, rumah privilege, ekspektasinya kan juga beda. Kalau lu dari keluarga biasa aja, mungkin ekspektasinya lu harus kaya dalam artian lu harus bisa punya gaji 2 digit. Lu bisa punya rumah sendiri, punya mobil at least LCGC misalkan. Tapi kalau orang yang anak konglomerat dimodalin, kan gak mungkin ditargetin bapaknya, lu gue modalin 10M, lu harus punya revenue per tahunnya 100 juta.
ngamuk bapaknya dong. Pasti maunya bisa dapat triliun sendiri. Jadi gitu dapat funding misalnya segala macam jadi gede valuasinya ya. Jadi ekspektasinya beda-beda, kayaknya beda-beda. Tapi menurut gue setiap orang pasti ada kesempatan buat upgrade hidupnya dari masa lalunya atau dari orang tuanya gitu loh. Ini bagus nih, gak salah gue undang lo nih ya. Gue harus tanya ini tapi ini yang penting nih. Apa? Lu suka gak sama uang? Suka. Cinta gak sama uang? Cinta untuk sekarang masih cinta. Lu sayang banget sama uang? Coba jawab enggak dong, jawab enggak. Oke, enggak. Oke, lu transfer dong uangnya ke rekening gue. Gue nungguin lu jawab enggak sebenarnya. Tapi lu bilang iya, terus pinter berarti ini. Gak bisa dijebak ini. Gue cinta lah, kalau enggak gue gak kerja lah. Suka sama uang ya kan, dan semua orang pasti suka lah sama uang. Pasti ngejarnya uang ya kan, kerja segala macam pasti maunya ada uang. Karena kan ya ada uang enak ya kan. Mau beli ini, mau beli itu kan. Cuman gue pengen nanya sebenarnya, kan kita belajar waktu itu di sekolah ya, konsep the law of diminishing return ya. Kalau misalnya kita suka minum kopi kan, 1 gelas, 2 gelas enak ya. Kalau 10 gelas ya jantung deg-degan. Enak ya, sakit mah. Ya. Kebanyakan ya kan. Berarti ada di certain point di mana efisiensinya menurun, kepuasannya menurun. Itu kan kopi. Kalau uang, ada nggak? Pasti ada. Udah ngerasain? Belum. Bohong. Makanya masih cinta. Masih cinta masih ya. cinta. Berarti belum sebanyak itu ya? Belum. Tapi gue yakin ada. Karena gue pernah. Kenapa? Gue denger dari TikTok, Andrew Tate. Dia bilang, gimana? Orang miskin itu punya privilege di mana mereka bisa menikmati, contoh yang dia pakai waktu itu adalah makanan. Anggapannya orang yang misalkan income-nya per bulan 1 juta. Dia bisa makan McD atau KFC itu udah bahagia banget. Enak banget gitu. Enak banget. Tapi orang yang misalkan per bulannya dapat income 1 M. Apalah rasanya McD, apalah rasanya KFC. Mungkin makan omakase yang berjuta-juta pun biasa aja. Karena udah sering juga ya kan. Jadi akan ada privilege di situ di mana kita bisa lebih menikmati hidup. Tapi ya balik lagi, gue percaya kayak yang tadi lu bilang bakal ada masa jenuhnya. Makanya fokus gue bukan di duitnya. Kayak yang tadi lu bilang kalau gue cinta sama duit atau enggak, cinta. Tapi tujuan utama gue bukan duit. Duit itu tool into happiness. Tool, saham. Tool saham gak kok? Beda. Saham tool. Punya gak saham tool? Disebut tadi katanya. Mau digoreng katanya. Haka. Jadi fokus gue itu bukan di duitnya, tapi duit itu gimana caranya gue bisa dapetin kebahagiaan dengan duit. Kayak gitu. Simple. Contohnya. Dengan, kalau gue gak punya duit, misalkan, ini dari yang gue lihat ya, pengalaman pribadi. Nyokap gue itu suka nonton video-video orang yang tinggal di luar negeri. Ada kayak ibu-ibu tiba-tiba nikah sama bule, tinggalnya di Kanada. Ya, lu menikahin nyokap lu sama bule? Enggak juga dong, masih ada bapak gue nih. Bukan gitu. Canda om. Enggak. Bukan gitu, tapi gue bisa melihat nyokap gue itu enjoy melihat kehidupan di luar negeri. Oke. Jadi gue pengen bisa bawa nyokap gue, jalan-jalan ke Eropa, ke US, ke Jepang. Anggapannya kalau income gue 2 juta per bulan, mau sampai nabung sampai kapanpun gue gak akan bisa bawa emak gue ke Swiss gitu loh. Tapi dengan gue punya duit, misalkan income 50 juta. Anggaplah gue nabung setahun juga gue bisa bawa emak gue keliling Eropa, tour gitu loh. Iya. Jadi duit itu butuh gitu loh. Tapi bukan tujuannya gue cari duit sampai mati gak dinikmatin. Gue juga gak mau kayak gitu. Iya. Jadi gue lebih ke, gue suka menikmati hidup, gue mau melakuin apa yang gue suka. Anggapannya makan sama teman-teman gue, nongkrong, bawa keluarga gue jalan-jalan. Tapi itu butuh duit. Jadi tujuan gue sekarang cari duit dulu karena belum punya. Gitu. Iya. Nah tadi baliknya ke kapasitas kan. Ini kapasitas apa, value yang kita punya ini kan yang akan berperan besar terhadap apa yang kita bisa dapetin, income kita lah. Ya kan. Tentunya kapasitas tinggi bisa dibayarnya tinggi, misalnya dokter, pengacara dan lain-lain. Misalnya Excel lah kan, dibayarnya gede gitu kan. Amin. 1 kali posting misalnya berapa puluh juta ya. Amin. Nah, jadi yang gue pengen tanya sebenarnya, kita ngomongin lah misalnya income orang beda-beda. Kalau yang mungkin yang 2 digit segala macam, yang mau invest gampang lah ya kan, sisin 1-2 juta. Nah, permasalahan kan gak semua orang kapasitasnya udah di sana. Baik dari sisi soft skillnya, hard skillnya ya kan, belum nyampe. Sehingga mungkin banyak sekali orang yang, kita bisa bilang lah gaji UMR misalnya. Mereka udah ngerti, mereka udah nonton konten Excel Jeremy, investor ya kan. Udah belajar saham, udah ngerti segala macam. Tapi gajinya terlalu mepet. Gajinya terlalu mepet, mepet sama kebutuhan hidup. Gimana untuk mulainya? Jangan belajar dari YouTube Excel Jeremy doang berarti. Kan anggapannya kalau YouTube gua kan sama YouTube lu juga lebih fokusnya ke investasi.
Iya. Tapi kan gue percaya, gue berprinsip daripada gue gaji segitu-segitu aja tapi gue hemat gila-gilaan, gue lebih mending gaji gede tapi gue boros. Karena yang bisa ditabung pun bakal lebih gede gitu loh. Iya, setuju. Jadi kalau dia udah mikir, oh gue udah belajar investasi, gue udah paham investasi saham, reksadana, gue cocoknya reksadana, gue cocoknya kripto. Tapi gaji gue pas-pasan, ya naikin gajinya. Cari uang lagi ya kan, misalnya side job apa segala macam. Iya. Jadi kan anggapannya di YouTube bukan cuma investasi doang. Lu bisa ada YouTube tentang bisnis, ada YouTube tentang, misalkan lu kerja bagian branding, marketing. Lu bisa belajar dari YouTube tentang branding atau marketing, biar lu bisa make more impact to your company, biar lu bisa naik pangkat, naik gaji. Iya. Itu kan bisa juga gitu loh. Benar. Jadi menurut gue balik lagi semua orang punya kesempatan Den. Karena yang gue lihat ya, apalagi masa sekarang. Kita gak ngomongin masa zaman dulu yang orang kalau mau cari info harus ke perpustakaan gede. Kita sekarang anggapannya ada bocil, Google, YouTube. Bocil-bocil pun udah punya HP sendiri gitu kan. Masalahnya mau atau enggak. Gue ngeliat kayak pekerja bangunan, pekerja kantoran, tukang-tukang, pedagang gitu ya. Mereka kan punya HP. Tapi kadang yang dilakuin kalau misalkan istirahat ada kosong ya. Iya, paling nonton joget-joget TikTok gitu kan. Atau nontonin main game. Cuma gue gak bisa salahin mereka sih kalau itu. Dulu gue juga selalu mikir kayak gitu kan. Gue juga selalu mikir, kenapa kok udah tahu oke kapasitas gue di sini, kenapa gak udah waktu kosong belajar. Cuman mereka cari entertain mungkin. Iya kan. Karena kan memang mungkin didesain sosial media itu untuk entertain. Mereka udah kerja capek nih, jam istirahat. Masa gue ibaratkan kayak capek lagi nih otak ya kan. Jadi mungkin mereka carinya entertain. Nah sebenarnya kan solusinya adalah kita harus memberikan edukasi kepada mereka. Agar mereka mengerti nih, oh gue harus naikin kapasitas ternyata. Supaya gue bisa naikin income. Gimana cara lu deh? Lu kan maksudnya tokoh yang menginspirasi lah ya. Khususnya bukan di sekarang nih, tapi sampai ke masa depan nanti. Apa yang lu pengen lakuin gitu supaya orang-orang itu paham dan sadar, tentunya orang yang yang di kalangan di menengah ke bawah gitu paham bahwa mereka harus fokus terhadap kapasitas yang mereka punya gitu. Jadi jangan ya udahlah capek dikit ya kan, jangan healing terus ibaratnya gitu kan. Gimana menurut lu? Yang bisa gue lakuin adalah terus ngonten, terus sharing sih. Dan gimana caranya gue bikin konten gue itu bisa viral, biar edukasinya itu bisa nyentuh ke siapapun. Karena gini, yang tadi lu bilang, gue setuju, orang-orang butuh entertainment, kerja capek. Dan gue pun kayak gitu, gue yakin lu pun gitu. Ada masa-masa di mana, wah gue harus nih sambil makan gue gak boleh nonton film. Gue harus nonton edukasi. Tapi ada fase-fase di mana, capek amat sih udah kerja, makan masih suruh nonton beginian. Udah gue nonton orang petak umpet atau apa gitu kan. Pasti ada fase-fase capeknya. Ini contoh nih kan, ini ngajar edukasi nih berdua nih. Lu lihat ngapain? Main Otelo, main catur deh tadinya. Karena kalau mau kerja kan bisa kan. Cuma ya mungkin mereka duitnya udah banyak ya kan. Jadi beda, ya, biarin lah. Jadi gue ngelihatnya, yang bisa gue lakuin adalah gue konten terus. Biar misalkan mereka lagi scroll TikTok entertainment. Bisa nyelip gitu ya? Nyelip terus, oh iya ya gue harus balik lagi nih. Ada fase mereka berapa bulan belajar lagi. Jadi lu packaging semenarik mungkin dong itu? Iya. Biar relate? Iya. Biar relate dan biar viral juga. Kalau gak viral gak akan nyentuh FYP mereka gitu kan. Jadi biar mereka, walaupun mungkin mereka tobatnya cuma berapa lama gitu. Tapi seenggaknya dengan ada tobat seminggu 2 minggu itu ilmunya kan berkembang. Walaupun mungkin nanti entertain lagi, siapa tahu nanti muncul lagi FYP lagi, tobat lagi. Jadi ya yang penting walaupun berkembangnya gak garis lurus, mungkin naik, lurus, pelan-pelan tapi tetap naik gitu loh. Secara jangka panjang. Ya. Menurut gue sih. Time horizonnya panjang. Ya. Tadi lu sempat mention kan, yang lu bilang mendingan kita naikin income dibanding kita hemat setengah mati. Ya. Karena bisa nabung lebih banyak. Ya. Lu pernah dengar gak financial planner sering bilang gini, income kita naik, pendapatan kita naik, pengeluaran kita harus tetap, expense kita harus tetap. Lu setuju gak? Secara idealis setuju. Gue gak setuju banget. Kenapa? Kenapa lu setuju? Lu dulu. Kenapa setuju? Gue setuju karena ya kalau kita ngomongin realistis, orang yang benar-benar hemat dan mau benar-benar menabung dengan baik. Biar enak kita contohnya pakai angka deh. Oke. Contoh ya, misalnya gaji 5 juta. Oke. Pengeluaran 4 juta. Bisa sisa 1 juta nih. Oke. Gaji 10 juta, berarti disuruh tetap dong. Iya. Kalau pengeluaran 4 juta. Bisa nabung 4 juta. Gaji 30 juta, pengeluaran 4 juta. Nabung 26 juta. Coba make sense-nya di mana? Kalau gue bilang ini make sense karena temen gue ada yang bisa begitu. Walaupun ada mungkin gak seideal tetap 4 juta, tapi naiknya itu gak signifikan. Tipis gitu? Iya,
tetap ada kenaikannya tapi nggak sampai tetap nabung 2 juta gitu loh. Dan gue punya teman yang benar-benar kayak gitu dan gue benar-benar wow banget lihat dia. Dia benar-benar konsisten ya. Konsisten dan dedikasi buat hematnya itu gila lah menurut gue. Gue nggak bisa kayak gitu. Jadi gue sangat appreciate orang yang kayak gitu dan berarti itu doable gitu loh. Itu nggak impossible buat dilakukan dan menurut gue itu idealnya. Tapi ya nyatanya gue sebagai manusia biasa yang sekarang ini gue nggak bisa dan gue juga gak bisa. Dan gue punya alasan besarnya kenapa gue gak bisa. Apa tuh? Dan gue suka banget patahkan ini. Oke. Gue gak suka debat orangnya. Tapi kalau ada orang yang bilang income nambah, pendapatan nambah, tapi pengeluaran tetap. Ini gue suka banget didebatin soal ini. Kenapa? Karena gak semua hal dalam realita kehidupan itu kita bisa didasarkan atas teori. Misal contoh nih ya, contoh gaji gue misal 5 juta. Gue kebutuhan 4 juta nih, nabung 1 juta dong. Nah, kan gue punya orang tua, punya orang yang gue sayang segala macam. Paling gampang gini deh, anggap gak punya pacar, gak punya siapa-siapa, tapi punya orang tua nih. Ya kan? Gak mungkin dong, lu gaji 5 juta, lu bawa orang tua lu makan di hotel bintang 5 yang sekali makan 2 juta. Gak mungkin. Gak cukup, kasih saya 1 juta doang. Ya kan? Nah, lanjut, naik gaji 10 juta. Pas udah gaji 30 juta, oke lah anggap naik dikit deh. Jadi 5 juta pengeluarannya. Berarti bisa nabung 25 juta. Tiba-tiba bokap nyokap bilang, aduh papa mama pengen nih makan di restoran bintang 5. Dari dulu, dari muda belum pernah. Ini bokap nyokap udah tua nih posisinya. Pengen makan di sana. Mungkin gak lu sebagai anak, lu bilang ke bokap nyokap, Pak mah jangan deh kita makan pecel lele aja atau makan di restoran murah. Karena aku harus delayed gratification nih untuk masa depan. Mungkin gak pertanyaannya? Gak mungkin kan? Gue selalu patahkan dengan ini. Ya kan? Kalau lu bilang mungkin, berarti lu gak berbakti sama orang tua. Gila orang tua yang minta lu. Cuman makan sekali 2 juta, lu punya gaji 30 juta. Lu gak, wah. Ya kan? Itu baru hal satu. Sebenarnya ada banyak. Yang kedua misalnya contoh, ya kan? Lu kerja di sini nih, misalnya ini kan gue rumah di pinggiran nih di Tangerang. Bukan di Jakarta. Lantai-lantai. Ya 2 lantai, baru gak berlantai-lantai. Gue tinggal di Tangerang. Misalnya gue kerja, contoh, gajinya 10 juta. Ya kan? Pengeluaran 8 juta nih, bisa nabung 2 juta dong. Tiba-tiba gue dapat pekerjaan baru, misalnya jadi manajer di SCBD. Gajinya 25 juta. Mau ambil dong, dapat kenaikan karir ya kan? Gue ambil. Kalau gue nggak pindah rumah, pengeluaran udah pasti naik, transport, ya kan? Dan capek. Gue harus sewa rumah di daerah sana biar deket. Produktivitas gue jadi nggak menurun. Sewa rumah di SCBD sama sewa rumah di Tangerang beda jauh bos. Ya kan? Pasti naik dong. Itu nggak make sense. Dan banyak hal lainnya lah yang menurut gue nggak make sense. Jadi gue tanya sekali lagi, make sense nggak menurut lo? Enggak, kalau jawabnya enggak ya tetap nggak apa-apa. Kalau jawabnya make sense sih nggak apa-apa. Namanya kan orang pasti bisa beda pendapat. Gue juga nggak mau so pinter karena anggapannya gue masih umur segini. Jadi gue kalau ada orang itu gue terbuka gitu kan. Dan gue setelah lu ngomong gitu benar juga gitu loh. Kalau dibilang make sense, mungkin tetap ada make sense-nya. Mungkin ada 0,1% orang di dunia ini yang bisa, mungkin. Tapi kalau secara garis besar pasti tetap ada kenaikannya. Itu udah karena gue pun naluri manusia bilang gue pun begitu gitu loh. Tapi ya mungkin yang bisa dilakuin adalah kalau teorinya seperti itu, gimana caranya kita bisa segimana dekatnya ke teori itu mungkin ya. Ini bijak, ini pinter nih. Orang yang nggak mau disalahkan. Jadi jawabannya selalu berhati-hati. Nggak salah nih kawan. Harus diplomatis. Diplomatis ya. Ya biar nanti bisa ini ya. Nyalon apanya? Ke salon. Iya ya ke salon. Oke, so thank you. Gue pengen nanya satu hal sekaligus penutup perjumpaan kita hari ini. Kita lihat Indonesia ini kan negara yang luar biasa ya. Perkembangannya nanti kita lihat sampai 2045. Tapi kita melihat juga bahwa bangsa dan negara ini kan ditopang oleh generasi Z. Yang tentunya harus luar biasa nih untuk perjalanan kita ke depannya. Ada nggak tips-tips, pesan-pesan dari lo untuk anak muda Indonesia khususnya lagi nonton video ini supaya kita nggak cuma jadi penonton, tapi kita bisa memberikan kontribusi juga kepada bangsa dan negara ini. Menurut gua satu hal kecil yang bisa kita lakuin sebagai generasi Z tiap hari ya, secara konsisten yang walaupun sekarang pun gua ngerasa susah banget untuk dilakuin adalah buat budgetin waktu buat belajar at least setengah jam aja per hari. Belajar apapun, lu mau belajar tentang pajak, lu mau belajar tentang keuangan, lu mau belajar tentang financial pyramid gitu, lu mau belajar tentang saham, kripto, NFT, apapun. Yang penting belajar. Karena gua ngelihat dan gua pun merasakan kita lahir di generasi ini dengan segala macam entertainment yang gampang banget digapai gitu ya. Itu benar-benar susah buat kita kasih waktu buat belajar gitu loh.
belajar bukan belajar akademis ya, belajar bener-bener belajar street smart, street ilmu jalanan lah gitu ya. Yeah. Jadi menurut gue harus ada satu habit kecil, ya at least 30 menit aja lu baca buku kek berapa halaman, satu bab, atau nonton YouTube-nya yang tentang ilmu baru, belajar coding kek apa kek, marketing gitu. Yang penting ada tiap harinya, sesimpel itu, nanti lama-lama itu bakal membuahkan hasil di masa yang akan datang. Menurut gue sih gitu. Oke, thank you banget ya Sol. Thank you juga. Nanti main-main lagi ya. Gampang. Pingpong kita. Pingpong ya. Oke. Thank you banget Excel. Jangan lupa kalian harus follow ini founder Resident Investor, di mana Excel nih sering banget sharing-sharing mengenai edukasi, mengenai literasi keuangan dan juga investasi. Instagram apa Sal? @exceljeremy_. Jangan lupa di follow ya. Thank you Sal, sehat selalu, sukses terus. Salam cuan. Salam cuan.